teman kamu, Sang? Ini pacar aku. Hah? Aku ini kan suami kamu, kenapa kamu enteng banget bilang ini pacar kamu? Tapi kayaknya kalau dibilang suami aku, kamu udah gak guna jadi suami aku. Wajar saja kalau si Leli sudah memperlakukan kamu itu sebagai babu. Nah, karena kamu itu sudah gak berguna, ya kan? Jadi kalau kamu jadi laki-laki harusnya modalin, kasih dia uang lebih biar dia gak berpaling. Senang Pak Gita. Maaf, Ini Bu. dia Pak Gita. Barusan masih parkir mobil. Oh, pantesan lama. Saya juga dari tadi kan nunggu di sebelah sana Pak. Cuman karena Pak Gita lama, ya udah saya sembari jalan. Cepat tahu ketemu sama Pak Gita. Mungkin kita duduk aja deh. Oh ya Bu, begini Bu, Ibu ini mau diantar sampai ke depan sana atau sampai di sini aja Bu? Sebetulnya begini Pak Gita. Pertemuan hari ini, mengapa saya ngajak Pak Gita? Karena sebetulnya ini pertemuan rahasia. Aduh, jadi kalau semisal ini pertemuan rahasia, jadi saya nggak boleh ikut dong Bu? Ya, sebetulnya nanti Pak Gita boleh sih mengetahui hal ini. Cuman ada waktunya tersendiri Pak. Jadi sebetulnya saya mau ketemu sama bos kita. Dan nanti bos tersebut mau bilang sama saya tentang masalah yang terjadi sama dia. Karena saya rasa dengan adanya hari ini bos kita ngajak ketemu karena mungkin dia ada masalah. Dan kalau memang masalah ini sepele, dia nggak mungkin ngajakin saya ketemu seperti ini Pak. Jadi saya yakin kalau masalah ini bukan masalah yang sembarangan. Jadi Pak Gita tenang aja. Nanti kalau memang saya sudah ada perlu sama Pak Gita, saya pasti akan sampaikan ke Pak Gita. Dan saya minta tolong hari ini Pak Gita untuk mengantarkan saya bertemu dengan bos kita. Tapi setahu saya, bos saya itu cuma Bu Sinta Bu. Berarti di atasnya Bu Sinta masih ada pimpinan Bu Sinta lagi ya Bu? Tepat sekali. Memang selama ini saya nggak pernah cerita soal bos utama kita Pak. Karena semua ini memang perintah dari bos kita. Dia nggak mau terlalu banyak para karyawannya yang mengetahui keberadaan dirinya. Saya juga sebetulnya kurang paham kenapa ada seorang bos yang tidak mau terlalu banyak karyawan yang mengetahui dirinya. Padahal kan itu suatu keuntungan buat dia. Dia juga bisa dihormati sama para karyawannya kalau saat bertemu dimanapun. Tapi bos kita ini beda sekali Pak. Dia memang betul-betul sedikit privasi terhadap hidupnya. Dia nggak mau banyak orang tahu. Ya, tapi ya udahlah. Namanya juga kita sebagai karyawan, orang yang dipercaya oleh bos kita. Jadi kita harus melaksanakan apapun perintah yang dia berikan kan Pak. Iya benar Bu. Tapi ngomong-ngomong, saya penasaran banget tuh Bu sama atasan Bu Sinta. Tolonglah Bu, saya dipertemukan Bu, secepatnya gitu Bu. Kak Gita tenang aja. Saya pasti bakal mempertemukan Pak Gita dengan bos kita. Dan saya yakin bos kita juga senang dengan keberadaan Pak Gita di tempat kita. Ya, karena kan selama ini kinerja Pak Gita juga udah bagus. Dan mungkin Pak Gita adalah satu-satunya orang yang saya percayai. Jadi saya percaya kalau Pak Gita bisa menjaga semuanya dengan aman. Pasti bos Bu Sinta pasti kaya banget ya Bu. Bu Sinta aja udah sekaya ini, apalagi bos Bu Sinta. Ya, yang namanya banyak perusahaan yang kita miliki kan. Jadi otomatis bos kita itu punya segalanya Pak. Sebetulnya banyak banget orang yang kenal sama dia. Cuman ya dia tetap merahasiakan identitasnya terhadap seluruh karyawannya. Dan mungkin hari ini dia menyuruh saya untuk ketemu. Kayaknya ini masalah pribadi dia deh Pak. Ya saya harap dengan adanya bos memilih saya untuk menjadi orang terpercayanya, saya bisa melaksanakan tugas yang nantinya dia bakal berikan
Dan mungkin kalau saya kesusahan dalam melaksanakan tugas tersebut, saya akan minta tolong sama Pak Gita. Siap Bu, nanti semisal ada, ya misalkan ada yang disuruh sama bos Bu Sinta, kalau misalkan Bu Sinta kurang mampu ya bisa hubungi saya Bu. Tapi Pak Gita harus janji sama saya, kalau Pak Gita harus menjaga rahasia ini rapat-rapat dari seluruh orang terdekat Pak Gita. Siap Bu, saya nggak bakalan bilang-bilang sama siapapun Bu. Ya karena kan kita diberikan kepercayaan Pak. Jadi saya rasa memang bos tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang masalah yang dia alami. Jadi kita harus menjaga kepribadian dari bos kita sendiri. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang masalah buruk ataupun masalah apapun yang bos kita alami. Siap Bu, nanti saya bakalan ya bekerja dengan sesuai apa yang saya kerjakan Bu. Ya oke, kalau gitu mungkin nanti Pak Gita bisa antar saya dulu. Dan jangan sampai ada orang yang tahu ya Pak. Siap Bu. Meskipun karyawan di kantor, juga jangan ada yang tahu kalau Pak Gita ngantar saya ke suatu tempat. Mau ini jalan sekarang Bu? Sepertinya kita harus jalan sekarang deh Pak. Karena saya takut kalau sampai nanti bos menunggu terlalu lama. Tapi sebentar ya Pak. Emangnya bos sudah menuju ke sini ya Bu? Ini bos sempat ngubungin saya. Sebenarnya kita ada perubahan rencana Pak. Tadi mungkin saya ingin nyamperin bos bersama Pak Gita kan. Tapi kayaknya bos bilang kita harus tunggu di sini aja. Oh gitu ya Bu? Kayaknya bos bakal datang ke sini sendiri deh Pak. Tapi kayaknya ini tempatnya aman deh buat berdiskusi. Tapi begini Pak, saya minta maaf sama Pak Gita, mungkin untuk sementara Pak Gita jangan berada di dekat sini dulu. Karena saya yakin ya Bu, kalau bos hanya ingin bicara dengan saya terlebih dahulu. ya nggak apa-apa Bu, mungkin bos masih belum siap untuk bertemu sama saya Bu, ataupun karyawan yang lain juga Bu. Jadi bos cuma mau ketemu sama Bu Sinta dulu. Jadi mungkin saya minta tolong sama Pak Gita untuk pergi beli makanan dulu ya Pak. Oh ya Bu. Di sana ada tempat makanan favorit saya, jadi Pak Gita bisa makan dulu di sana, nanti bungkusin untuk saya. Siap Bu, di pertigaan di sini kan Bu? Tepat sekali. Ya udah Bu. Ya kalau gitu Pak Gita hati-hati ya. Ya mari Bu. Astaga, aku takut nanti bos malah marah karena aku telah datang, sampai dia bakal datang ke sini. Tapi ya udahlah, mungkin ini juga memang kondisi yang sangat urgent, jadi aku harap bos bakal menceritakan semua permasalahan yang dia alami untuk saat ini. Dan semoga juga aku bisa bantu apapun yang bos bakal suruh untuk aku. Ya udah, mungkin kalau gitu aku tinggal tunggu bos di sini. Ya, semoga masalah yang terjadi sama Bos Bagas bukan masalah yang terlalu besar, karena aku khawatir kalau ini masalah tentang keluarganya dia sendiri. Oke, kalau gitu aku tinggal tunggu sini aja. Mungkin bentar lagi datang. Panas banget ya, Mas? Kita ngobrol di sini aja dulu. Udah yuk. Ke sini. Iya Mas, suami aku ngajaknya ketemuan di sini. Tapi aku ngerasa beruntung banget deh Mas, aku bisa selingkuh sama modelan kayak kamu. Ya bisa dibilang kehidupan aku sekarang jauh lebih baik dibanding aku masih pas bucin-bucinnya sama suami aku Mas. Kalau sama suami aku mah semua keinginan aku gak terpenuhi. Ya ada sebagian sih, tapi kan namanya perempuan kalau keinginannya belum terpenuhi semua kan bosen juga Mas. Ya, betul. Kalau boleh tahu, dia bekerja sebagai apa? Kalau belakangan ini sih perusahaannya udah bangkrut Mas. Wah. Jadi ya aku sebagai istrinya gimana ya, udah gak yakin buat setia sama dia. Ya, aku paham kok.
apa yang kamu rasakan. Secara kan perempuan secantik kamu pastinya kebutuhannya banyak. Ya, Kamu tahu. dia sekarang sudah bangkrut dan nggak punya apa-apa dong. Ya, mungkin kamu ingin mencari yang bisa mencukupi semua kebutuhan kamu, yaitu aku. Tenang, pasti aku akan menjadi pasangan kamu yang bisa membahagiakan dan juga bisa memenuhi semua apa yang kamu inginkan. Tapi kamu janji ya, Mas? Janji apa? Ya, buat memenuhi semua kebutuhan aku. Ya, tenang. Aku sekarang sudah punya perusahaan sendiri dan kamu bisa nilai sendirilah kepribadian aku, apa yang aku miliki. Tentunya tanpa harus aku ngomong sama kamu, kamu sudah tahu semuanya. Tapi aku kagum deh sama kamu, Mas. Kamu padahal tahu kan kalau aku punya suami, tapi kamu tetap mau ngebahagiain aku. Dan kayaknya bentar lagi pas aku ketemu sama suami aku bakalan bongkar semua deh perselingkuhan kita. Ya, kalau menurut kamu itu emang jalannya terbaik, ya nggak jadi masalah. Karena aku di sini sudah ngerasa nggak terima aja kalau misal ada wanita yang harus ditelantarin lah istilahnya, ya kayak kamu ini. Aku merasa kasihan aja sama kamu. Ya, bisa dibilang aku ini wanita yang paling menyesal, Mas, dalam pernikahan. Aku udah juga gak nyangka sih kalau ujung-ujungnya bakalan kayak gini. Padahal dulu pas awal nikah, dia ngasih mahar aja udah ya begitu mewah, Mas. Namanya juga laki-laki, pasti di awal dia memperlihatkan sesuatu yang berkesan supaya kamu tidak berpaling darinya. Bentar, kamu bilang namanya juga laki-laki. Kamu kan juga laki-laki, Mas. Ya, Berarti kamu ada niatan buat kayak suami aku ya? mohon maaf kalau kamu nyamain aku dengan suami kamu itu. Ya, aku merasa tersindir aja karena orang sekelas aku ini gak mau disamain sama orang-orang ya di luar sana. Awas aja ya, nanti kalau ujung-ujungnya kamu sama aja kayak suami aku, yang ada aku nyesel 2 kali tahu, Mas. Gak kira aku nggak akan membuat kamu kecewa. Apalagi kamu adalah wanita yang selama ini aku cari-cari. Dan aku harap kamu juga bisa menjadi wanita yang setia dan terakhir nih di aku. Ya kalau dulu aku gak buru-buru nikah, kayaknya aku nggak bakalan deh melalui fase yang nikah terus cerai. Ya, kita kan juga nggak tahu bahwa kehidupan kedepannya ya akan jadi seperti apa. Ya, kayak sekarang ini, kalau suami kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa dan kamu juga bakal ketemu sama aku, ya kan? Kamu belum pernah kepikiran bahwa kamu bakal ketemu sama aku kan? Ya mungkin karena kita emang jodoh, Mas, jadi kita bertemu di kesengajaan manapun. Di sengajaan manapun. Ya Gimana maksud maksud aku, kamu? walaupun sebelumnya aku belum pernah kenal sama kamu, tapi kita bisa sedekat ini kan sekarang. Ya, semua melalui proses. Tapi masalah mertua kamu gimana? Sudah tahu tentang masalah ini? Kalau masalah mertua aku tinggal bilang aja kalau anaknya udah lepas tanggung jawab sebagai seorang suami. Kan mertua aku juga ada yang perempuan, Mas, jadi dia bakal ngerti lah, Mas, gimana rasanya jadi seorang istri yang sudah tidak dinafkahi lagi oleh suaminya. Ya, iya sih. Tapi sebagai orang tua, tentunya suami kamu itu pasti adalah anak yang paling disayang. Mungkin dia butuh pertimbangan yang berat lah. Apalagi kamu bilang mau menceraikan suami kamu itu. Ya tapi sebagai orang tua juga, dia nggak seharusnya dong, Mas, buat anaknya seneng dengan membuat anak orang lain sengsara. Mungkin karena sudah ini apa namanya sudah terbiasa mungkin dengan hidup yang seperti itu aja. Padahal kamu kan pengennya hidup itu hari demi hari kan berkembang kayak gitulah. Masa kamu mau cuman terlihat gini-gini aja, hubungan yang gini-gini aja? Kan itu adalah apa ya, suatu
hubungan yang harus diperjuangin. Kalau cuman hidupnya sebatas kesederhanaan ya, nggak pengen hidup yang serba kemewahan, ya pastinya kamu ngerasa bosen lah dengan itu aja. Ya, tapi kalau emang dipersulit perceraian aku sama suami aku, ya aku bakal bawa orang tua aku juga, Mas. Jadi ya biar orang tua aku bantu ngomong sama mertua aku. Ya, itu adalah jalan terakhir kamu. Ya, aku saranin aja, kamu jangan sampai terpancing emosi aja. Karena kalau kamu sudah marah nanti, yang ada malah suami kamu juga ikutan marah. Dia malah mempersulit semuanya lagi. Iya, aku pasang muka sedih aja, Mas, biar orang-orang percaya kalau emang suami aku itu udah nggak bertanggung jawab. Ya, itulah cerdasnya kamu, selalu pintar dalam ngomong. Kamu selalu berakting ya, tapi kalau sama aku jangan pura-pura seperti itu ya. Cukup ke suami kamu aja. Tapi kalau kamu ujung-ujungnya sama kayak suami aku bakalan lebih parah ngelakuin kamu. Aku kalau sudah ya cinta, aku nggak mungkin bisa main-main sayang. Apalagi ya aku sudah punya semuanya sekarang. Cuman satu nih yang belum aku punya, yaitu wanita yang setia, yang bisa menemani aku di sepanjang masa hidup aku nantinya. Tapi ingat ya, Mas, wanita setia itu juga harus seimbang sama uangnya. Kalau cuma setia aja, mau ujung-ujungnya ya sama aja, Mas. Kamu per bulan mau aku transfer berapa? Kayaknya kamu perlu transfer aku tiap hari deh, Mas. Tiap hari? Jadi tiap hari aku bisa belanja. Baik. Kalau emang itu mau kamu, ya aku nggak jadi masalah. Asal secepatnya suami kamu itu kamu tinggalin. Tenang aja, Mas. Dari tadi kan aku udah bilang sama kamu, aku udah menghalalkan segala cara buat ya bisa lepas dari suami nggak tahu diri itu. Jadi ya kalau kamu main-main sama aku, kayaknya kamu salah orang deh, Mas. Ya aku yakin kok, aku juga percaya sama kamu. Ya udah, kita mending langsung samperin aja. Di mana titik temunya? Mungkin di daerah situ deh, Mas. Ya udah, kamu yang tahu. Kamu di depan. Yaudah yuk. Ayo. Mas, ini dia suami aku, Mas. Ini dia. Akhirnya kita nggak perlu jauh-jauh ya buat nyari kamu. Oh, jadi kamu bawa laki-laki ini teman kamu, Sang? Ini pacar aku. Hah? Aku ini kan suami kamu. Kenapa kamu enteng banget bilang ini pacar kamu? Tapi kayaknya kalau dibilang suami aku, kamu udah gak guna jadi suami aku. Ya, aku juga sadar kok aku cuma dijadikan babu, dijadikan pembantu di rumah kan bareng sama Ya kamu. bagus lah Makanya kalau sadar. sekarang aku mau ngajakin kamu ketemu karena ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Jadi intinya kamu bawa laki-laki ini, kamu minta cerai sama aku. Karena aku dianggap gak punya apa-apa, gak bisa kerja apa-apa, dan ya bisa aku cuman jadi babu di rumah kita. Iya, menurut kamu? Kamu ini kan sama-sama laki-laki, sama kayak aku. Seandainya kamu di posisi aku gimana? Jadi kita saling jaga perasaan. Jaga perasaan? Ya, mohon maaf. Kalau kamu sudah dianggap sama istri kamu nggak berguna, itu adalah hal yang sudah aku bisa pastiin bahwa aku ini cocok jadi pengganti dari istri kamu. Dan aku mau kasih tahu sama kamu, dan juga terutama sama kamu, Lel. Orang yang membuat orang lain sakit hati pasti bakalan dapat balasan. Kamu juga bakalan merasakan berada di posisi aku nantinya. Bisa aja kan laki-laki ini lebih bejat dari sikap kamu. Kamu nggak usah bilang dia bejat. Kamu diem. Aku gak mau berurusan sama kamu. Ya aku nggak terima aja kalau misal perempuan di sebelah kamu ini yang bakal jadi mantan istri kamu. Kamu sampai kata-katain seperti itu. Masih bakal jadi mantan. Dia sekarang masih istri sahaku. Oh, jadi kamu nggak mau kehilangan dia? Ya enggak, sebelum aku terakhir sama dia, aku juga mau ngasih tahu sama dia. Kalau misalkan suami yang dianggap sama dia sebagai orang miskin dan nggak bisa ngapa-ngapain, dan biasanya cuma dijadikan pembantu ataupun babu sama dia, itu bisa juga menjadi orang kaya kok. Dan aku bakalan buat kamu menyesal, ya. Nah, Iya. makanya aku minta janjian sama kamu datang ke sini. Aku rencana mau ngomong baik-baik, aku mau ngejelasin dari A sampai Z gimana ceritanya. Tapi kok ini gak sesuai sama rencana, kamu malah bawa selingkuhan kamu. Tapi kayaknya nggak perlu ada yang diomongin secara baik-baik deh. Ya, kamu kan memang gak pernah ngomong baik-baik. Kamu misalkan minta tolong sama aku, kamu nyuruh bukan minta tolong. Padahal aku nih suami kamu, aku nih pemimpin kamu, Lel. Suami nggak guna kayak kamu itu berhak buat dibentak-bentak, tau nggak? Sekarang aku tanya sama kamu, suami yang dianggap berguna yang banyak uangnya?
Begitu maksud kamu? Iya, menurut kamu? Pasti selingkuhannya, Nel. Nih, iya Bu, bentar lagi saya ke situ Bu. Ini lagi bareng sama istri masih Bu. Oh, oke Bu. Assalamualaikum. Oke. Siapa? Ya, Simpanan aku, kamu. Aku kan juga lagi mau ketemuan sama orang. Ya, aku buat menjelaskan sih sebenarnya. Sebenarnya aku pengen membuat kamu bahagia, Lel. Pengen ngebuat hidup kita berbeda setelah ini. Cuman kok rasa-rasanya aku dianggap babu dan dijadikan pembantu sama kamu. Ya, aku oke, mungkin kesalahan kamu yang kemarin-kemarin aku bisa memaklumi dan bisa memaafkan. Cuman karena kamu udah berani bawa laki-laki lain ke hadapan aku gak bakalan maafin kamu, Lel. Gini ya, Leli sudah cerita semuanya sama aku. Katanya kamu sekarang sudah bangkrut dan gak punya apa-apa. Dan kamu jangan coba-coba untuk cari mangsa baru. Apalagi kamu cari wanita yang kaya raya untuk merubah nasib kamu itu. Jangan seperti itulah. Bukan cuma sekarang aku bangkrut. Memang semenjak aku menikah, usia pernikahan sebulan aku memang udah bangkrut dan gak punya apa-apa. Ya, makanya saja. Mulai dari itu sampai sekarang aku dijadikan babu sama dia. Wajar saja kalau si Leli sudah memperlakukan kamu itu sebagai babu. Nah, karena kamu itu sudah gak berguna, ya kan? Jadi kalau kamu jadi laki-laki harusnya modalin, kasih dia uang lebih biar dia nggak berpaling ke lain hati kayak gitu. Sekarang aku mau tanya, Lel, sama kamu. Apa kamu mau ngerelain aku cuman buat memperjuangkan laki-laki ini? Hah? Ya, aku masih kurang... apa aku mempertahankan suami yang nggak guna kayak kamu, Gas? Aku Kamu itu udah hilang tanggung jawab sebagai seorang suami. Kamu aku udah bukan hilang pernah nafkahin aku. Kamu jangan bilang aku gak pernah nafkahin kamu. Walaupun nafkah yang aku kasih cuman sedikit, tapi aku gak lepas dari tanggung jawab aku. Dan sekarang aku mau tanya sama kamu, apa aku masih kurang sabar sama kamu? Hah? Kamu memperlakukan aku seperti itu. Aku nih suami kamu, aku selalu sabar, Lel. Dan aku gak pernah meminta cerai sama kamu. Tapi Bagas, kenapa sekarang kamu yang berbuat salah, kamu yang berbuat onar, kamu yang nyalain aku, terus kamu berani bawa laki-laki gak guna ini ke hadapan aku? Sudahlah, kamu nggak usah sampai kasar seperti itu. Aku bisa aja nyuruh orang untuk ngabisin kamu. Kamu jangan macam-macam sama aku. Aku kasih tahu ke kamu ya. Umar. Sabar aja, gak akan bisa bikin aku bahagia. Ya, yang bisa bikin kamu bahagia kan cuma uang kan? Ya, aku paham kok. Semua, ya walau nggak semua sih, ya mungkin di dunia ini cuma kamu yang begitu sama suaminya. Kurasa orang lain yang keadaan ekonominya lebih buruk dari kita itu banyak. Dan istrinya selalu sabar, bahkan mensupport apapun yang bakalan suaminya lakukan. Selagi itu bisa menghasilkan uang dengan cara yang baik dan benar. Si Leli itu nggak mau disamain sama wanita-wanita di luar sana. Aku nggak mau nyamain kok. Aku cuman bilang sebagai contoh. Kamu tahu nggak? Kamu nggak usah ikut-ikut dong. Aku nggak terima aja kalau kamu itu berkata seperti itu. Atau jangan-jangan memang ya, dulu sebelum kita menikah mungkin kamu udah punya selingkuhan. Jadi kamu anggap aku lebih kaya, jadi kamu menikah sama aku. Setelah aku gak punya apa-apa, setelah aku jatuh miskin, kamu balik lagi sama dia. Ya baguslah kalau kamu tahu. Tanpa perlu aku ngasih tahu ke kamu tahu sendiri. Kamu nih perempuan yang paling jahat yang pernah aku kenal, Len. Waduh, udahlah, dia itu sudah minta cerai. Segera urus, ya biar dia bisa menikah sama aku. Oke, setelah biar hidupnya juga tenang. Ya. Oke, setelah ini kamu urus saja surat perceraiannya. Dan aku kan masih belum selesai ngomong dan aku masih belum menjelaskan semuanya sama kalian berdua. Ya, aku minta kalian berdua datang bentar lagi. Aku bakalan ketemu sama orang di depan. Ya, kalau misalkan kamu masih mau mendengar semua omongan aku, Lel. Cuman kamu mendengar ataupun tidak, ini gak bakalan merubah keputusanku. Aku buat cerai sama kamu, Lel. Ya udahlah, nggak usah belibet jadi orang. Cerai aja. Ya, aku gak belibet kok. Aku jelas ngomong. Yang kamu itu sebenarnya mau jelasin apa lagi? Kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa. Mau ngasih ini sebagian harta warisan kamu kepada si Leli? Coba deh sekarang kamu lihat, Lel. Apa aku sama penampilan sekarang sama kayak di rumah? Kalau di rumah kan aku ya dipakai baju robek-robek sama kamu. Terus dilarang pakai baju bagus dan aku disuruh ngerjakan pekerjaan rumah, ngepel, bersih-bersih rumah. Kamu pikir aku babu? Hah? Gini ya, kalau orang cuman mau merubah penampilan itu murah saja. 200.000, 300.000, 500.000 sudah bisa merubah penampilan seseorang. Tapi itu hanya untuk sementara waktu, tidak untuk seumur hidup. Tapi kalau aku bisa membahagiakan si Leli. Aku bisa mencukupi semua kebutuhan si Leli. Dengar itu. Dan aku juga mau peringatkan sama kamu. Aku dulu juga pernah membuat dia bahagia di masa kejayaanku. Tapi setelah aku bangkrut, keadaan malah berbalik. Dia nindas aku, dia gak nganggap aku, dan dia gak pernah menghargai aku. Bisa aja.
sekarang kamu oke, keadaan kamu lagi enak sekarang, karir kamu lagi bagus. Tapi bisa aja kan, ketika kamu udah bangkrut, kamu diperlakukan sama kayak dia memperlakukan aku. Dia sudah berjanji sama aku untuk tidak mempermainkan laki-laki lagi. Mas, kalau seorang Bagas itu mau merubah penampilan nggak butuh uang 200-300. Ini aja baju pas aku kasih waktu lamaran. Oh, Baru dia pakai. kamu emang nggak ada baju lain? Hah? Sampai baju lamaran kamu pakai kayak astaga naga. Kamu yang bener dong, laki-laki itu harus bekerja biar kamu bisa banyak uang dan beli baju yang banyak kayak gitu loh. Emang miskin nih orang nih ya. Omongan kamu emang nggak bisa dipercaya ya. Perasaan waktu lamaran kamu belikan aku jaket bukan baju. Jadi sekarang ngarang-ngarang lagi. Oh ya, aku juga mau kasih tahu sama kamu, bilang nih sama pasangan kamu, kalau mau pergi ketemu sama saingannya, ya aku sebenarnya agak sudi sih dibilang saingan sama dia. Bajunya jangan pakai baju tidur, aku kasih tahu sama kamu. Hah? Ya. Emang ini baju tidur sayang? Hah? Iya biasa, dia nggak tahu outfit ke kantoran. Ya, Aku ini kerja di kantoran, wajar kalau pakai batik seperti ini. kamu jangan bilang aku nggak tahu outfit. Aku nih pernah jadi pemilik perusahaan, pernah jadi manajer, jadi nggak usah sok-sokan. Dan sampai sekarang, mungkin kalian nggak bakalan percaya, aku masih punya kantor. Hah? Tanpa sepengetahuan kamu juga. Aduh, ngarang dia sayang. Pasti dia itu bilang seperti itu karena kamu sudah mau pisah sama kamu. Supaya kamu bisa balik lagi sama dia. Iya, karena dia kan cinta mati sama aku, Mas. Jadi dia menghalalkan segala cara. Kamu bilang aku agar cinta bisa mati balik sama kamu? aku. Songong nih laki-laki. Ya. Jangan-jangan sebentar lagi kamu mau ketemu sama wanita. Jangan-jangan dia. Yang jelas wanita itu lebih cantik dari dia dan lebih berwibawa dari dia. Walaupun aku gak ada hubungan apa-apa, siapa tahu dia juga mau menikah sama aku nantinya. Ya seiring berjalannya waktu aku bisa mengenal dia, dia bisa mengenal aku. Kita cocok, kita menikah. Bukan kayak kamu baru kenal langsung diajakin menikah. Oh, maaf, kita kenalnya sudah lama banget. Ya. Jadi, selama kamu menjadi suami dari si Leli, aku sudah menjalin hubungan. Oke, sekarang aku juga mau kasih tahu nih sama kamu. Dulu waktu aku pertama ketemu sama dia, yang ngajakin pacaran tuh dia, yang ngajakin menikah itu dia, bukan aku. Jadi sekarang yang mutusin juga dia. Tapi ya, Udah, kamu diem, gak usah banyak ngomong. Tapi ya kalau emang laki-lakinya mau gitu ya, kenapa kok diterima ya? Itu aja sih. Hah? Ya udah deh. Nah, kamu nggak usah bingung seperti itu. Mulai dari sekarang kamu jauhin si Leli, kamu segera urus saja, oke? Ya udah. Nih penggantinya. Sekarang Lel, buat kamu juga. Ya. Aku tunggu di depan sana. Untuk apa? Ya, kita selesaikan dan setelah aku ngomong bareng sama orang yang mau ketemu sama aku, kamu ambil aja. Karena perempuan ini udah gak guna di hidup aku. Tahu nggak? Di ujung sana kayaknya lampu merah, mau ngemis kamu. Capek banget gak sih ngurusin suami yang gak guna kayak dia? Namanya juga orang yang sudah mati kutu ya seperti itu. Dia itu ngomong panjang lebar ya, mengiming-imingi kamu supaya dia nggak jadi cerai, ya kan? Mana songong banget lagi. Kita mau nurutin kemauan dia, mau ketemu sama di sana. Tapi kayaknya dari omongannya dia terlihat meyakinkan deh. Iya nggak apa-apa sih kita pergi buntutin dia. Siapa tahu dia ketemu sama selingkuhannya. Jadi kan aku bisa laporan ke mertua aku. Oh iya, untuk dijadiin bahan ya. Nah, pinter nih kamu. Yuk. Iya. Ini nggak lama banget ya? Atau mungkin ini ada kendala lagi di jalan. Aduh, aku jadi kepikiran gini ya. Aku yakin Pak Bagas datang ke sini lama kayak gini pasti ada sesuatu. Di sini juga kayaknya nggak aman deh. Ini juga kenceng banget lagi. Aku juga takut kenapa-napa. Kayak aku harus pindah ke sana aja deh. Kan Pak Bagas juga dari sana. Udah deh. Ini Bu Sinta. Kita duduk dulu, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Jadi gini, Bu. Saya ngajakin Bu Sinta ketemu, ada sesuatu yang harus saya omongin, Bu. Ini gawat. Baik Pak, kalau gitu mungkin tadi Pak Bagas juga sudah sampaikan sama saya kalau pertemuan kita hari ini harus dirahasiakan, Pak. Ya, Maaf Pak, saya potong sedikit, ada sesuatu di rambut kita. Baik, lanjutkan. makasih, Bu. Jadi gini, Bu. Kayaknya saya nggak perlu lagi buat pura-pura jadi orang nggak punya, Bu, di depan istri saya. Jadi saya barusan habis ketemu sama dia, ternyata dia udah berani bawa selingkuhannya ke depan saya, Bu. Saya di rumah cuma dijadikan bambu, jadikan pembantu. Padahal ini kan juga buat melatih kesabaran dia. Dan sekarang saya nyuruh dia ke sini. Kalau memang
dia memang serius pengen cerai sama saya. Jadi saya harus menjelaskan dulu, dan Bu Sinta juga harus menjelaskan sama dia kejadian sebenarnya itu seperti apa, Bu. Saya ini kan sebagai suami harusnya bisa mendidik istri saya dengan baik. Tapi istri saya udah gak mau dididik, Bu. Ya, Aduh, gimana ya Pak? gimana ya? Saya juga bingung harus menjelaskan seperti apa, Bu. Intinya gak apa-apa saya cerai sama dia. Mungkin ini jalan yang terbaik buat kita, Bu, buat rumah tangga kita. Karena dia udah berani bawa laki-laki lain atau selingkuhan dia ke hadapan saya, Bu. Karena dia dianggap lebih oke dan lebih kaya lah dari saya. Begini Pak, saya bingung karena mungkin dari awal Pak Bagas meminta saya untuk merahasiakan semuanya dari siapapun. Tapi apa Pak Bagas yakin akan memberitahukan ini setelah sekian lama Pak Bagas? Ya, saya yakin, Bu. Kenapa saya harus memberitahukan? Ini biar dijadikan pelajaran aja buat dia. Kalau orang itu harus dihargai, baik itu kaya ataupun miskin. Karena yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa jadi jatuh bangkrut, kan? Ya, saya paham Pak. Ya, kalau semua orang menghargai atau semua para istri menghargai suaminya cuma gara-gara harta, ya bagaimana nasib-nasib laki-laki yang memang keadaan ekonominya memang lagi gak bagus? Apa mereka juga gak pantas buat dihargai sama istrinya? Harusnya kan mereka juga harus dihargai sama istrinya, kan? Saya dari kemarin bukan karena takut sama istri saya, karena saya menghargai dia sebagai perempuan. Saya gak mau bersikap kasar sama dia. Tapi karena dia yang mau saya bersikap seperti ini, saya juga gak mudah buat nyakiti hati perempuan, Bu. Tapi dia yang menyakiti saya, dan kayaknya dia udah benar-benar dari hatinya udah benci sama saya. Karena saya dianggap gak berguna. Ya, masa seumur hidup saya mau dijadikan babu sih, Bu? Mau dijadikan pembantu? Ya kan gak pantas juga, kan? Ya memang sangat tidak pantas lah Pak. Apalagi Pak Bagas selama ini yang menghidupi istri Pak Bagas, kan? Ya, itu pun saya memberi nafkah tiap bulan. Saya dibilang nggak pernah memberikan nafkah sama dia. Saya nggak dianggap nggak menjalankan kewajiban saya sebagai suami. Padahal ya kan cuma buat makan aja. Dia malah nggak pernah membahas tentang kebaikan saya, ya tentang keburukan saya aja yang dia bahas. Saya kesal banget sebenarnya, Bu. Baik Pak, saya paham apa yang Pak Bagas rasakan untuk saat ini. Mungkin kami juga memberikan tindakan terhadap laki-laki yang sudah merusak Udah, Bu. hubungan Pak Bagas dan juga istri Pak Bagas. Gak apa-apa, justru saya harus berterima kasih sama laki-laki itu. Bu Sinta tahu kenapa saya harus berterima kasih. Memangnya kenapa Pak? Karena tanpa adanya laki-laki itu, saya gak bakalan tahu sikap buruk istri saya sama saya itu seperti apa. Dan saya juga gak bakalan pernah tahu kalau gak ada laki-laki itu, istri saya ini tulus apa enggak sama saya, Bu. Tapi kan dengan adanya laki-laki tersebut sudah merusak suasana Pak Bagas setiap harinya dan menyakiti perasaan. Ada ataupun tidaknya laki-laki itu, Bu, dia pasti bakalan tetap seperti itu. Ya gak sama laki-laki itu, bisa sama laki-laki lain, kan? Yang namanya sikap udah seperti itu memang sulit untuk dirubah, Bu. Intinya saya sekarang mau fokus sama kerjaan. Saya gak mau pura-pura lagi jadi orang miskin. Harusnya dulu saya menikahi Bu Sinta, bukan malah menikahi istri saya itu, Bu. Saya jadi nggak enak Pak Bagas ngomong kayak gitu. Cuman saya akan laksanakan apa yang udah Pak Bagas tugaskan terhadap saya. Tapi mohon maaf sekali Pak. Ini sekali lagi saya tanya. Ya Bu Sinta harus dong melaksanakan itu. Kalau misalkan, aduh maaf Bu, saya emosi. Saya emosi sama istri saya soalnya. Tarik nafas. Oke. Kok angin yang bawah keluar, Bu? Duh. Pak Bagas kentut. Enggak dong. Aduh. Iya dah. Maaf Bu, saya sedikit bercanda, saya biar gak terlalu tegang. Enggak, saya paham Soalnya- kok Pak kalau suasana hati Pak Bagas sekarang lagi kacau. Jadi hal itu wajar kok. Saya juga bingung, Bu. Coba kalau seandainya Bu Sinta ada di posisi saya, gimana perasaan Bu Sinta? Iya. Apa Bu Sinta bakalan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan? Iya, masalahnya saya belum pernah merasakan apa yang Pak Bagas rasakan karena saya belum pernah punya sosok pasangan kan Pak. Jadi Hah? Belum pernah? saya belum pernah punya pasangan Pak. Bohong apa gimana ya? Emang ada yang Hah? salah Pak? Ya, soalnya Kayaknya panjang. ya, soalnya saya ngelihat Bu Sinta ngomong sama orang lain itu
sama laki-laki lain kayaknya kan nggak canggung terus, kayak mudah akrab begitu Iya, kan. Pak, kalau soal itu dari kecil memang saya dididik untuk ramah. Jadi Ya ramah, oke, tapi nggak usah berlebihan. Ya jangan seakan-akan Bu Sinta itu mudah untuk diakrabi. Kalau begitu saya nggak menyangka dong Bu Sinta nggak pernah pacaran. baik, masalahnya saya ini kan juga punya pekerjaan, Pak. Jadi kalau nggak saya menunjukkan sikap yang ramah, takutnya nanti para karyawan yang lainnya akan mencontoh sikap yang kurang baik. Ramah sama mudah akrab ini beda jauh, Bu. Memangnya kalau muda aku Ya mudah akrab, hal-hal yang nggak penting sama Bu Sinta diomongin, diobrolin. Nah, kalau ramah itu kita sikap aja yang ramah sama orang lain. Hal-hal yang nggak penting nggak perlu diomongin dan nggak usah caper sama orang lain begitu. Nggak, saya cuma saran aja, Bu. Soalnya kan menyakitkan. kok menyakitkan sih, Iya Bu? nggak, memang Pak Bagis nggak pernah muda. Emang Pak Bagis nggak pernah melakukan hal seperti Pak Bagis katakan, yaitu caper. Emang Pak Bagis Pernah, dulu pernah. Oke. Sering malah, Bu, dulu. Oh. Tapi kan saya laki-laki. Oh. Wajar dong begitu. Oke. Oke, Pak. Jadi mungkin sekarang tugasnya Pak Bagis berikan terhadap saya akan berakhir di sini ya, Pak. Saya akan menyampaikan siapa Pak Bagis sebenarnya terhadap istri dan juga laki-laki tersebut. Bukan berakhir ya, Bu Sinta. Oke. Sama. Saya minta maaf kalau memang ada perkataan saya yang salah, Pak. Terus mungkin Pak Bagis Saya udah mau emosi, ngobrol sama Bu Sinta mau emosi lagi. Oke, saya minta maaf sekali lagi, Pak. Mungkin Pak Bagis bisa sampaikan ke saya seperti apa lebih tepatnya? Bukan berarti kan Bu Sinta tetap kerja sama saya, Bu. Em, Atau Bu Sinta mau saya pecat Oh juga? enggak, Pak, saya paham apa maksud Pak Bagas. Cuman maksud saya dari kata berakhir tersebut, selama ini kan saya juga menyimpan seluruh rahasia Pak Bagas terhadap Ya siapapun. sekarang udah gak ada rahasia dan saya juga mau bilang sama Bu Sinta, jangan pernah ada kata berakhir ataupun terakhir, Bu. Oke, mulai sekarang saya note tidak akan ada kata-kata tersebut keluar dari Apalagi bareng sama saya. siap. Kalau begitu, Atau Bu Sinta pengen merasakan cari bos yang lain selain saya? ya nggak mungkin lah. Karena kan selama ini apa yang saya punya dan apa yang saya rasakan itu berkat dari Pak Bagas. Kalau sampai di dalam hidup saya ini tidak ada kehadiran Pak Bagas, saya nggak tahu tujuan saya kemana, Pak. Oh ya? Karena semenjak saya melihat Pak Bagas, saya sudah menemukan tujuan hidup saya. Ya semoga aja apa yang diomongin Bu Sinta itu sesuai dengan yang ada di hati Bu Sinta. Saya cuma minta tolong, Bu. Ini kan jodoh juga gak ada yang tahu. Saya udah pasrah sama istri saya anggap udah saya cerai sama dia. Kan suatu saat nanti ketika Bu Sinta misal ada jodoh bareng sama saya, tolong jangan perlakukan saya seperti babu. Astaga. Yang paling nggak mungkin, Pak. Tapi kan itu juga belum terjadi, Pak. Apalagi usia kita terpaut lumayan ya. Maaf, Pak. Maksud saya Pak Bagas mungkin lebih dewasa daripada saya. Jadi saya paham betul kalau Pak Bagas akan mengajarkan seluruhnya terhadap saya. Jadi Bu Sinta nolak Nolak maksudnya? kalau misalkan berjodoh sama saya. Saya bukan nolak, Pak, cuman kan sekarang saya menghargai Pak Bagas untuk fokus terhadap masalah yang Pak Bagas hadapi. Nanti kalau emang semuanya sudah selesai dan hati Pak Bagas sudah lega, pikiran Pak Bagas sudah tenang. Hati saya sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu yang udah lega, Bu. Karena udah tahu istri saya juga gak bakalan berubah sikap. Dan ya tambah gak nyangka aja tadi dia berani bawa laki-laki lain ke hadapan saya. Itu yang bikin saya tambah, udahlah, saya gak perlu sama wanita seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Bagas, setelah nanti saya sudah sampaikan, apa mungkin ada kesempatan lagi untuk istri Pak Bagas kembali terhadap Pak Bagas? Tetap. Oke. Kalau begitu semuanya sudah sangat jelas, jadi saya sudah siap untuk melaksanakan tugas yang Pak Bagas berikan. Ini dia, Bu. Ini kan Pak Umar. Bu Sinta kenal? Aku kenal nih kayaknya. Saya sangat kenal, Pak, dengan Ya. Pak Umar. Pak Umar? Bu Sinta. Em, Oh bener, dugaan aku bener. Jadi kamu setelah mau cerai sama si Leli, kamu cari wanita yang sukses, yang kaya raya, begitu maksud kamu? cukup. Maksud Pak Umar ngomong seperti itu apa? Udah, Bu. Begini, Bu. Bu Sinta diem aja. Lel, kalau memang kamu udah mau cerai sama aku, ya udah kita cerai.
kamu urus semua surat perceraian kita, oke? Setelah itu kamu boleh menikah dengan laki-laki yang suka pakai baju tidur ini. Kayaknya yang terlihat licik di sini itu kamu deh. Oh jelas, aku lebih licik memang dari kamu, Len. Karena wanita seperti kamu juga gak pantas buat disayang pakai hati, tahu nggak? Ya, jadi kamu nggak perlu dong merasa paling tersakiti. Ya, aku gak pernah tersakiti. Nggak, dari hati aku gak pernah merasa tersakiti karena aku udah gak sayang sama kamu. Cuman kalau kecewa ya iya, karena statusnya kamu juga masih sebagai istri aku. Dan aku mau bilang sama kamu, Lel, semenjak aku menikah sama kamu, aku gak pernah jatuh bangkrut kok. Sekarang begini, Udahlah, Mas. mungkin ini tugas saya untuk menyampaikan. Tunggu dulu, Bu. Perempuan sombong seperti dia memang pantas buat saya perlakuan seperti ini, Bu. Dan aku mau kasih tahu sama kamu, Lel, kalaupun aku tetap kaya, banyak kok perempuan yang mau jadi istri aku. Dan aku jadi orang miskin aja kemarin, jadi suami kamu. Masih banyak kok orang yang gangguin aku tahu, tapi aku gak pernah respon. Karena aku ngejaga kamu sebagai istri aku, jaga perasaan kamu. Tapi kamu gak pernah ngejaga perasaan aku ya. Gara-gara kamu tahu aku udah jatuh bangkrut, aku udah gak punya apa-apa, dan kamu anggap aku sebagai babu. Tapi sayangnya itu semua salah. Setiap suami punya cara masing-masing untuk mendidik istrinya biar jadi lebih baik. Sebenarnya itu demi kebaikan kamu juga. Ya, karena kamu udah nunjukin sifat asli kamu di hadapan aku, apalagi juga kamu berani bawa laki-laki ini. Sekarang aku mau bilang sama kamu, aku gak pernah jatuh bangkrut, tahu nggak? Ya, kamu bisa tanya aja sama Bu Sinta. Bu Sinta ini adalah orang kepercayaan aku yang memegang kantor aku. Semenjak aku menikah sama kamu, tahu nggak? Harusnya aku nikahi Bu Sinta, bukan nikahi kamu, Len. Begini, sebelumnya saya mau tanya sama Pak Umar. Pak Umar ingat saya kan, Pak? Saya ingat, Bu. Bu Sinta kenal sama dia? Saya sangat kenal, Pak, dengan Pak Umar ini. Dan mungkin Pak Umar juga masih ingat kan, saya pernah membantu sesuatu terhadap Pak Umar. Iya, Bu. Berkat Ibu, sekarang perusahaan saya berkembang dan maju pesat, Bu. Ya, saya sangat bersyukur apa yang sudah terjadi sama Pak Umar. Mungkin kemajuan yang sudah Pak Umar dapatkan dengan bantuan saya, mungkin itu juga suatu anugerah untuk Pak Umar dan juga perusahaan Pak Umar. Tapi sangat disayangkan, keuntungan yang Pak Umar dapatkan itu sekarang kayak sudah berakhir deh, Pak. Dan mungkin saya nggak akan membantu kembali perusahaan Pak Umar. Aku juga mau bilang sama orang-orang brengsek seperti kalian berdua. Kamu udah denger kan omongan dari Bu Sinta? Bu Sinta itu orang kepercayaan aku. Jadi aku bukan orang miskin seperti apa yang udah kamu bilang tadi. Coba sekarang kamu pikir, pakai akal kamu, Lel. Seandainya aku gak punya kerjaan, mana mungkin aku bisa ngasih uang tiap bulan sama kamu. Dan uang itu memang sengaja aku ngasihnya memang cuma cukup buat beli kamu makan. Ya supaya kamu sabar. Aku juga gak mau kok punya seorang istri yang cuma maunya enaknya aja. Di mana-mana pasangan suami istri itu saling menerima kelebihan dan kekurangan dan selalu menemani, baik dalam keadaan gak punya apa-apa ataupun dalam keadaan kaya raya. Bukan kayak kamu, Lel. Sekarang kamu nikmatin aja bareng sama laki-laki ini. Oh iya, semua bantuan yang udah Bu Sinta berikan sama kamu harus kembalikan. Aku gak peduli mau kantor kamu bangkrut lagi ataupun enggak. Kalau kamu gak kembalikan, aku bakalan laporkan kamu. Tahu nggak? Sekali Pak Umar. Jadi dengan berat hati sebenarnya dengan terpaksa saya harus meminta kembali apa yang sudah menjadi hak saya. Karena selama ini jadi sebenarnya pertolongan yang saya berikan terhadap Pak Umar itu berkat dari Pak Bagas. Perusahaan yang saya miliki itu adalah perusahaan Pak Bagas. Jadi selama ini memang betul Pak Bagas menyembunyikan seluruh identitas Pak Bagas terhadap siapapun. Karena memang itu misi yang Pak Bagas buat untuk memberikan pelajaran terhadap istri Pak Bagas. Jadi untuk sekarang mungkin Pak Bagas sudah merasa bahwa semuanya sudah cukup dan Pak Bagas sudah merasa tersakiti, bahkan sangat-sangat tersakiti dengan apa yang istri Pak Bagas lakukan. Ya yang jelas. Jadi saya bongkar semuanya. Nah bener. Sekarang yang jelas aku bakalan tetap menceraikan kamu. Tapi Mas kan kita bisa perbaiki. Kamu gak usah nyentuh-nyentuh aku. Tangan aku nggak mau kamu sentuh sekarang. Ya jangan balikan lagi lah, sayang. Setelah kamu tahu bahwa dia orang yang kaya raya, nggak bangkrut, kamu mau balik lagi sama dia? Ya, kamu kan udah gak punya apa-apa. Apa kan? Aku bilang tadi, perempuan seperti dia itu emang nggak pantas buat diberikan kasih sayang, tahu nggak? Udah, sekarang aku bakalan ngurus semua surat perceraian kita. Dan aku juga gak mau ngelihat muka kamu lagi, Lel. Kamu tinggalin rumah itu.
kamu ambil semua baju-bajunya bareng sama laki-laki ini. Iya. Kenapa? Ya, kita mulai lagi dari nol. Aku bakal usaha kok. Aku bakal kembali lagi untuk ya menjadi orang kaya, punya Udah, perusahaan Mas, lagi. Aku juga udah gak mau hubungan sama cowok yang gak Ya, kalian kalau mau tekan jangan tekan di sini. Udah pergi dari sini. Dia kan sekarang masih status. Pak Umar, Udahlah. saya minta tolong Pak Umar angkat kaki dari sini. Baik, Bu. Rasanya saya pengen nendang aja, Bu. Yes. Mungkin Pak Bagas bisa sabar dulu, Pak. Saya nggak sabar lagi. Saya pengen cepet cerai. Saya pengen menjalin hubungan bareng sama Bu Sinta. Wah, seneng banget soalnya, Bu. Udah lama nunggu momen-momen seperti ini. Udah terlalu banyak nyakitin hati saya, Bu. Dan dia udah terlalu banyak juga memperlakukan saya dengan tidak pantas. Saya juga nggak betah ya. Saya juga biasa udah dihargai sama orang kan. Biasa juga disegani sama orang, terus tiba-tiba sama istri saya sendiri saya diperlakukan seperti pembantu. Ya saya rasa dan saya harap semoga ini adalah keputusan yang tepat yang Pak Bagas ambil untuk kehidupan Pak Bagas ke depannya. Ya jelas lah, ini tepat banget, Bu. Kalau misalkan ini nggak tepat, nggak mungkin dong saya ngajakin dia buat ketemu di sini terus saya menceraikan di depan Bu Sinta. Tujuan saya menceraikan di depan Bu Sinta biar Bu Sinta juga percaya kalau memang saya udah bener-bener gak ada perasaan sama dia dan hubungan saya udah selesai sama dia. Jadi ketika Bu Sinta juga ada perasaan sama saya, Bu Sinta juga gak bakalan bilang ada rasa gak enak lagi. Paham gak maksud saya, Bu? Ya saya sangat paham, Pak. Jadi terima kasih banyak. Mungkin itu juga tanda dari Pak Bagas memberitahu perasaan Pak Bagas untuk saat ini terhadap saya. Jadi saya menghargai itu semua. Cuman menghargai aja, gak mau dijawab. Mungkin saat itu saya nunggu ketenangan hati dan pikiran Pak Bagas. Saya udah tenang, kok udah dibilang. Iya, kalau gitu saya bakal terima, saya bakal menjalin hubungan dengan Pak Bagas. Gitu dong. Kita kan kenalnya juga udah lama, Bu. Dan Bu Sinta tahu betul sikap saya gimana, saya juga tahu betul sikap Bu Sinta gimana. Walaupun terkadang yang saya bilangin tadi, jangan terlalu caper sama orang lain, ya Bu Sinta rubah, ya hubungan kita pasti bakalan mulus, lurus kayak jalan tol. Ya mungkin untuk kedepannya juga saya kan paham, saya sudah lama tinggal dengan Pak Bagas. Jadi mungkin untuk kedepannya Pak Bagas juga bisa memperbaiki diri, siapa tahu Pak Bagas ada merasa bahwa ada... Ya, saya memang banyak kekurangan dan saya harus perbaiki itu. Pak. Dan sekarang saya mau tanya, emang kapan saya tinggal bareng sama Bu Sinta? Oh enggak Pak, maksudnya saya rasa karena kan kita sudah lama bersama, saya kerja dengan Pak Bagas. Jadi saya paham betul apa yang ada di pendirian Pak Bagas sendiri. Jadi mungkin sikap-sikap keburukan Pak Bagas yang suka menggoda para karyawan-karyawan di kantor itu loh Pak. Pak Bagas inget kan? Perasaan saya nggak pernah ke kantor deh Ya kemarin. saya kan sesekali Pak Bagas pernah. Enggak dong. Pernah pasti sekali yang Pak Bagas. Bu Sinta nyamar kok maksa sih? Yang Pak Bagas nyamar jadi pendatang Wah, Pak. ini bahaya nih kalau dijadikan istri juga. Aduh, Pak Bagas gimana sih? Mungkin Pak Bagas lupa ingatan, tapi nggak salah kok Pak. Saya percaya itu hanya candaan dari Pak Bagas saja. Nah, itu kan udah ngomong. Saya cuma suka bercanda. Tapi bercanda di depan Bu Sinta, bukan di belakang Bu Sinta. Ya, tapi kalau Pak Bagas ngatain saya itu Pak menyakitkan banget. Tapi kok saya... Saya bukan gini Bu Sinta. Memang terkadang kritikan dari seseorang itu menyakitkan. Tapi itu bisa membangun ke jalan yang lebih baik. Apalagi ini soal hubungan antara calon suami dan calon istri. Iya, mungkin tapi kalau tiap hari rasanya kayak... Karena kalau tiap hari Bu Sinta berarti udah kebangetan. Oh, aduh. Ya udah kalau gitu mungkin ini memang salah saya. Nah, begitu Jadi, dong. Mungkin saya bisa memberitahu Pak Bagas bahwa ini adalah kehidupan baru Pak Bagas, ini adalah lembaran baru dari Pak Bagas. Jadi Saya mau ngasih tahu, bukan lembaran baru saya atau kehidupan baru saya. Lembaran baru buat kita, kehidupan baru buat kita. mungkin lebih tepatnya seperti itu Pak. Saya juga masih sedikit grogi karena kan selama ini saya menganggap Pak Bagas itu sebagai ibu saya. Bu Sinta penampilannya sekarang berubah-ubah. Saya suka. Tapi saya paling suka banget kalau rambutnya lurus begini. Cantik. Iya. Terima kasih banyak Pak atas pujiannya. Cuman kan saya juga harus melihat penampilan saya sendiri. Takutnya nanti orang pada bosen kalau saya gitu-gitu doang. Ya kan? Ya, kalau misalkan rambutnya agak diikalin kayak ibu-ibu. Oh, mungkin justru kalau rambutnya ikal,
Jadi saya terlihat Udahlah, ukuran dengan Pak Bagas. Kamu seperti ini kan saya Bu terlihat sebagai adik Pak Bagas. Seperti itu Pak. Saya salah ngomong. Ya udah kalau begitu terserah Bu Sinta deh. Sekarang saya mau ngajakin Bu Sinta buat pergi makan kalau Bu Sinta mau. Ini bercanda atau serius ya? Serius. Oh gitu ya. Udah kalau gitu kita pergi makan. Ayo.